Selamat sore teman-teman dari Pulau Dewata Bali, tepatnya berada di Kabupaten Tabanan di Kecamatan Marge. Agak sedikit berbeda karena hari ini saya akan melihat situasi terkini dari Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarane, tempat terjadinya atau tempat makam pahlawan dari pahlawan nasional yang berasal dari Bali, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Pada waktu Puputan Margarane dulu ya, beliau wafat di desa ini, di desa Marge. Perang habis-habisan melawan Belanda. Ini adalah daftar para pahlawan pejuang kemerdekaan RI yang gugur di Bali ya. Nanti kita lihat lebih dekat lagi. Jadi perang puputan itu atau perang habis-habisan untuk perang sampai selesai, karena puput itu artinya habis atau selesai. Pada waktu itu pasukan Ciung Wanara dari I Gusti Ngurah Rai bertempur sampai habis-habisan dan dimakamkan di sini. Jadi tulisannya adalah pahlawan nasional atau pejuang kemerdekaan RI yang gugur di Bali periode 1945-1950 yang diabadikan di Candi Pahlawan Margarane sejumlah 1.372 orang. Nanti kita akan masuk ke dalam ya. Dan sekarang kita menuju ke areal dalam dari Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarane. Om Swastiastu. Juga kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, jangan pernah melupakan sejarah dan jasa-jasa mereka, karena kita bisa merdeka dan kedaulatan negara kita diakui oleh dunia internasional, sehingga kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Tempat yang sangat indah dan wah indahnya, suhu jos. putih NKRI harga mati.
Candi inilah yang dimaksud sebagai Candi Margerane ya. Nanti kita coba masuk ke dalam agar lebih jelas lagi. Di depan saya adalah gambar atau foto dari pahlawan kita, I Gusti Ngurah Rai, yang gugur pada saat Perang Puputan Margerane. Ini adalah foto dari almarhum I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional kita. Atas jasa beliau kita bisa merdeka juga ya di Bali ini, melawan penjajahan dari Belanda atau Netherlands atau Dutch atau Holland. Dulu di sini pasukan Nika namanya ya, dan para pengkhianat atau yang bekerjasama dengan Nika disebutnya anjing Nika, sebagai sindiran bahwa mereka itu, para pengkhianat itu seperti hewan anjing itu. Tulisan di tengah itu sebenarnya adalah isi surat dari almarhum I Gusti Ngurah Rai kepada petinggi Nika, bahwasannya mereka tidak senang dengan kehadiran Nika yang meminta mereka untuk segera angkat kaki dari Bali. Tapi tahu sendirilah, Belanda licik memanfaatkan situasi dan terjadilah peperangan di Margerane atau di desa Marges ini. Selain peristiwa Puputan Margerane, di Tabanan ini juga ada peristiwa peperangan, yaitu antara Puri Tabanan melawan Belanda, lagi-lagi Belanda, yaitu peristiwa Balikan Wongaye atau yang terjadi tepatnya di daerah Tua Ilang ya. Itu dulu pertempuran antara Puri Tabanan yang dipimpin oleh putri raja bernama Sagung Wah melawan pasukan Belanda. Beliau didukung oleh rakyat dari desa Wongaye Gede ya. Kebetulan saya juga berasal dari sana, desa Wongaye Gede. Dan Putri Sagung Wah berhasil ditangkap dan dibuang ke Lombok atau diasingkan ke Lombok, tepatnya di Banjar Ambengan, sampai beliau wafat. Berikut adalah di depan kita makam pahlawan yang ada di sini ya. Nanti kita cari makamnya I Gusti Ngurah Rai. Cukup terawat ya makamnya. Seperti inilah untuk makam pahlawan yang ada di Margerane.
adalah makam Mayor I Gusti Putu Wisnu, salah satu rekan seperjuangan atau teman pada waktu I Gusti Ngurah Rai bertempur. Dan nama beliau diabadikan menjadi bandara kecil yang ada di Buleleng. Begitu juga dengan I Gusti Gede Debes, nama beliau diabadikan menjadi gor ya di Tabanan. Berikutnya I Gusti Ngurah Sugianyar, diabadikan di patung di sepanjang jalan Gatot Subroto. Itu ada patung beliau I Gusti Sugianyar. Dan inilah makam dari pahlawan kita, menjadi nama dari Bandar Udara Internasional yang berada di Tuban, I Gusti Ngurah Rai. Mari kita berdoa sejenak untuk beliau dan juga para pejuang di sini. Jadi inilah makam dari pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Selain orang Bali yang ikut bertempur, di sini juga ada tentara Jepang yang tidak ingin menyerah kepada Belanda pada waktu itu, yang tidak ingin dilucuti senjatanya. Dan di sini pula perwira-perwira banyak gugur ya pada waktu pertempuran Puputan Margarana dulu. Dari pangkat letnan sampai letnan kolonel. Ini kapten ya, Cok Agung Tresna, diabadikan menjadi nama jalan di Renon. Ini juga Kapten Anak Agung Gede Amudita, berasal dari Puri di Bangli. Juga Kapten Nyoman Sweta dari Ubud. Kapten Iwayan Dipta, nama beliau diabadikan menjadi stadion kebanggaan di Kabupaten Gianyar bagi masyarakat Bali, dan di mana Bali United juga berkandang di sana. Rahayu Kapten. Hujan cukup deras kawan-kawan. Dari sini saya akhiri. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. See you. Bye bye.
Salam sangat indah dan wah indahnya suhu-suhu jos.